Good morning, everyone. So my name is Sophie Soljat from Group 6, and today we would like to do our presentation. First, let me introduce my group member. There is Jessica Isabella Purba, William Berman Sitinja, and Miss Sophia Sudrajat. In this session, we will explain our materials. The first materials will explain by William. The second materials will explain by Jessica. The third will be explained by me. The fourth will explained by Jessica. The fifth will be explained by Jessica. The sixth will be explained by me. The seventh will be explained by Jessica. And the last will be explained by me. And we start our presentation. Please, William. The first is definition of personality. The definition according to psychologists. The first one is W. Stern. W. Stern defines personality, namely the actualization of the things that have been contained in a person's soul from the beginning. Western mendefinisikan kepribadian yaitu aktualisasi diri tentang hal-hal yang terkandung dalam jiwa seseorang sejak awal. And the second one is G.W. Leibniz argued that personality is something that stands alone, but also something that is open to the world around it. Jadi yang kedua adalah G.W. Leibniz yang mengemukakan bahwa kepribadian adalah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi juga yang terbuka untuk dunia sekitarnya. The third is Gordon W. Allport argued that personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to this environment. Yang ketiga, Gordon W. Allport berpendapat bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu dari sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. And the last is Adolf Hawken S.J. state that personality is a comprehensive pattern of all abilities, actions, and habits of a person, whether physical, mental, spiritual, emotional, or social. Yang terakhir, Adolf Hawken S.J. mengemukakan bahwa kepribadian adalah suatu pola menyeluruh dari segala kemampuan tindakan dan kebiasaan seseorang, baik fisik, mental, spiritual, emosional, maupun sosial. And the second material is personal element. The first is knowledge. Knowledge is individual knowledge is filled with fantasies, understanding, and concepts that arise from an observation and experience of various things that are different from within the individual environment. All of that is recorded in the brain and gradually expressed by the individual in the form of behavior. Jadi yang pertama itu adalah pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki seseorang individu itu diperoleh dari fantasi, pemahaman, dan konsep yang lahir dari pengamatan mengenai bermacam-macam hal yang berbeda dalam lingkungan hidupnya. Contohnya itu pengetahuan yang dimiliki, yang disimpan dalam otak, kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku. Sehingga perilaku seseorang itu berbeda-beda karena pengetahuan seseorang itu juga berbeda-beda. And the second is feeling. Feeling is a state of human consciousness by producing a positive or negative assessment of a thing. This form of assessment is influenced by his knowledge, so that feelings will always have a subjective character in the presence of elements of previous judgment which can be different from other people judgment. Jadi yang kedua itu ialah insting. Insting ialah insting atau naruh perasaan. Perasaan yaitu kondisi fisik atau keadaan dalam kesadaran diri individu yang menghasilkan penilaian positif ataupun negatif terhadap sesuatu. Contoh, perasaan yang ada dalam diri manusia akan mempengaruhi kepribadiannya, dan karena perasaan tiap individu berbeda, maka kepribadian tiap individu akan berbeda. And the third is instinct force. Instinct force is the drive of instinct, namely the will that has become an instinct for feeling every human being. Jadi yang ketiga itu ialah dorongan naluri. Dorongan naluri ialah kemauan yang menjadi naluri pada setiap individu.
Secara umum, terdapat bermacam-macam dorongan naluri pada diri manusia. Yang pertama, the urge to survive, yaitu dorongan untuk mempertahankan diri. Yang kedua, sexual drive, yaitu adalah dorongan untuk melakukan hubungan seksual. The urge to find food, the drive to be filial, the urge to social and also interacts with fellow humans, and then in imitating each other behavior and encouragement of the beauty of form, color, sounds, and motion. Seperti dorongan mendapatkan kasih sayang dari sesamanya, mencari makan, memenuhi kebutuhan biologis, keindahan bentuk, gerak, dan warna dan suara, serta meniru tingkah laku. Next, William. And next is general features of personality development in adolescence. Apart from the physical changes that occur in adolescence, there are also changes in the environment such as the attitudes of parents or other family members, teachers, peers, and society. This condition is a reaction to adolescents' growth. Adolescents are required to be able to display behavior that is deemed appropriate or appropriate for people at their age. The changes, both inside and outside of themselves, have made the needs of adolescents increase, especially their social and psychological needs. To meet these needs, adolescents expand their social environment outside the family environment, such as peer groups and other communities. Jadi selain perubahan fisik yang terjadi pada remaja, terdapat juga perubahan lingkungan seperti sikap orang tua atau anggota keluarga lainnya seperti guru, teman sebaya, dan masyarakat. Kondisi ini merupakan reaksi pertumbuhan remaja yang dituntut untuk dapat menampilkan perilaku yang dianggap pantas atau sesuai untuk orang sesuai seusianya. Perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar dirinya membuat kebutuhan remaja semakin meningkat, terutama kebutuhan sosial dan psikologisnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, remaja harus bisa memperluas lingkungan sosialnya di luar lingkungan keluarga, seperti kelompok sebaya atau komunitas lainnya. In general, adolescence is divided into three parts. It is the first one, early adolescence. It is 12 to 15 years. At this time, individuals begin to live their role as children and try to develop themselves as unique individuals and not dependent on their parents. The focus of this stage is acceptance of physical form and condition and the existence of strong conformity with peers. Jadi secara umum, masa remaja dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu seperti berikut. Yang pertama, masa remaja, yang dimulai dari umur 12 sampai 15 tahun. Pada masa inilah individu mulai meninggalkan perannya sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan dirinya sebagai individu yang unik dan tidak bergantung pada orang tua. Nah, pada tahap ini fokusnya adalah penerimaan bentuk dan kondisi fisik serta adanya kesesuaian yang kuat dengan teman sebaya. And one is mid-adolescence. Start from 15 till 18 years. This period is marked by the development of new thinking abilities. Peers still have an important role, but individuals are more able to direct themselves or self-directed. At this time, adolescents begin to develop behavioral maturity, learn to control impulsivity, and make initial decisions related to vocational goals to be achieved. In addition, acceptance from the opposite sex is important for individuals. Yang kedua adalah remaja pertama yang dimulai dari 15 sampai 18 tahun. Periode ini ditandai dengan perkembangan kemampuan berpikir baru. Dan teman sebaya tetap memiliki peran penting, tetapi individu itu sendiri harus lebih mampu mengarahkan dirinya sendiri. Pada masa remaja ini, mulai mengembangkan kematangan perilaku, belajar mengontrol diri sendiri, dan membuat keputusan awal terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, penerimaan dari lawan jenis juga penting bagi individu. And the third, late adolescence, start from 18 till 22 years. This period is marked by final preparation for entering adult roles.
During this period, adolescents seek to be established vocational goals and develop a sense of personal identity. A strong desire to mature and accepted in peer and adult groups also characterizes in this stage. Yang terakhir adalah remaja akhir yang dimulai dari umur 18 sampai 22 tahun. Periode ini ditandai dengan persiapan akhir untuk memasuki peran dewasa. Selama periode ini, remaja berusaha untuk menetapkan tujuan dan mengembangkan identitas pribadinya. Keinginan yang kuat untuk menjadi dewasa dan diterima dalam kelompok sebaya dan dewasa juga menjadi ciri-ciri yang ada di tahap ini. Next. Next is the general features of healthy personality, atau ciri-ciri umum yang menandai kepribadian kita sehat. One of the key words in the definition of personality and conformity, E.B. Harlock suggests that a healthy, fit, or healthy personality is characterized by the following characteristics. The first one is able to assess yourself realistically. This characterized by the ability to have insight about oneself and the ability to grasp humor. They don't get angry when criticized, and when it is necessary, they can break away from themselves and see themselves as an outsider. Able to assess themselves as they are, both strengths and weaknesses, or weaknesses which are related to physical, or such as body posture, facial integrity, and health, and also abilities. Jadi yang pertama, mampu menilai diri sendiri secara realistis. Hal ini ditandai dengan kemampuan memiliki wawasan tentang diri sendiri dan kemampuan memahami humor. Mereka tidak marah ketika dikritik dan jika perlu mereka bisa melepaskan dirinya dari dirinya sendiri dan melihat dirinya sebagai orang luar, dan juga mampu melihat dirinya apa adanya, baik kekuatan maupun kelemahan atau kelemahan yang berkaitan dengan fisik seperti postur tubuh, wajah, kesehatan, dan juga kemampuan. The second one is able to see the situation realistically. Individuals can face life situation or condition, face realistically, and are willing to accept them naturally. They didn't expect those living conditions to be perfect. Yang kedua adalah mampu melihat situasi secara realistis. Maksudnya, individu dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dihadapi secara realistis dan bersedia menerimanya secara, dan juga mereka tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu akan sempurna. The third, able to realistically assess the achievements obtained. Individuals can assess their achievements or the success they have realistically and rationally. They do not become arrogant when they get high achievements or successes in their life. If you experience failure, don't react with frustration, but with an optimistic attitude. Jadi yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis. Individu dapat menilai pencapaian mereka atau kesuksesan yang telah mereka raih secara realistis dan secara rasional. Dan mereka tidak sombong ketika mendapatkan prestasi atau kesuksesan yang tinggi dalam hidupnya. Jika Anda mengalami kegagalan, jangan bereaksi dengan frustasi, tapi dengan sikap optimis. The fourth, accept responsibility. Healthy individuals are responsible individuals. They have faith in their ability to solve life's problems they faces. Yang keempat adalah menerima tanggung jawab. Individu yang sehat adalah individu yang bertanggung jawab. Jadi mereka memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. The fifth, independence. Individuals have an independent attitude in how they think and act, and are able to make decisions direct and develop themselves and adjust constructively to the norms that apply in their environment.
Individu memiliki kebebasan dalam berpikir dan bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri, serta menyesuaikan secara konstruktif dengan norma yang berlaku di lingkungannya. The sixth can control emotion. The individual feels comfortable with his emotions. He can deal with a frustrating, depressive, or stressful situation in a positive or constructive way, and not the destructive. Yang keenam, dapat mengontrol emosi. Individu yang merasa nyaman dengan emosinya dapat menangani situasi yang membuat frustasi, depresi, atau stres dengan cara yang positif atau konstruktif, bukan dengan cara yang destruktif atau merusak. The seven, goal-oriented. Everyone has goals they want to achieve. Personality can formulate their goals based on mature consideration, not on consideration from outside. They strive to achieve these goals by developing personality inside. And yang ketujuh adalah berorientasi pada tujuan. Jadi setiap orang memiliki tujuan yang ingin mereka capai. Kepribadiannya bisa merumuskan tujuannya berdasarkan pertimbangan matang atau rasional, bukan paksaan dari luar. Dan mereka berusaha untuk mencapai tujuan tersebut dengan mengembangkan kepribadian mereka atau wawasan mereka dengan keterampilan. The eighth, outwardly oriented. It is respectful, empathetic towards others, as concerned for situation or environmental problems, and flexible in thinking. Barrett Leonard suggests that a characteristic of an outward-oriented individual, such as the first one, appreciating and judging others like themselves. The second one, feeling comfortable and open to others. The third, not allowing himself to be used to become victims of others, others because of his own disappointment. Yaitu berorientasi keluar, artinya menghormati, berempati terhadap orang lain, memiliki perhatian pada situasi atau masalah lingkungan, dan fleksibel dalam berpikir. Nah, Barrett Leonard mengemukakan ciri-ciri individu yang berorientasi keluar, seperti menghargai dan menilai orang lain seperti dirinya sendiri, merasa nyaman dan terbuka kepada orang lain, tidak membiarkan dirinya digunakan menjadi korban orang lain, dan tidak mengorbankan orang lain untuk kesenangannya sendiri. The ninth, social acceptance, willing to participate actively in social activities and have a friendly attitude in dealing with other people. Yaitu penerimaan sosial. Mereka bersedia berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki sikap ramah dalam berhubungan dengan orang lain. And the last, be happy. Happiness is supported by the factors of achievement, acceptance from others, feeling of being loved or cherished by others. Dan yang terakhir adalah bahagia, karena kebahagiaan didukung oleh faktor pencapaian dan penerimaan dari orang lain, perasaan dicintai atau disayang oleh orang lain. Next. Next, the general feature of unhealthy personality. The first one is irritable or offended, shows worry and anxiety, often feel depressed, be cruel or annoy other people who are younger or to animals. The fifth, inability to avoid defiant behavior even though it has been warned or punished. The sixth, have a habit of lying. The seventh, the eighth, enjoys ridiculing others. The ninth, difficulty sleeping. The 10, lack of sense of responsibility. The 11, lack of awareness to obey religious teachings. The 12, be pessimist in dealing with life. And the last, less passionate about life. Next.
And the next one will be explained by Jessica. Okay, the next is types of personality. The first is introvert. Introvert or introversion, namely that human personality which prioritizes the word in the human mind itself. So, humans who have this trait of personality tend to close themselves off from outside life. Yang pertama adalah introvert, yaitu kepribadian manusia yang mengutamakan dunianya sendiri atau pikirannya sendiri dan memiliki sifat atau kepribadian yang cenderung menutup diri dari kehidupan luar. Orang atau manusia yang mempunyai kepribadian ini biasanya tidak suka dengan keramaian, keberisikan, dan lebih suka dengan kesendirian dan ketenangan. And the second is extrovert. Extrovert or extraversion is the opposite of introverts, which is a type of personality that prioritizes the world outside the human. Humans with this personality tend to open up to outside life and like to be in crowded place than a quiet place. Yang kedua adalah extrovert. Itu adalah kebalikan dari introvert, yaitu tipe kepribadian yang mengutamakan dunia luar daripada dunianya sendiri. Manusia dengan kepribadian ini cenderung terbuka dengan kehidupan luar dan senang sekali berada di tempat yang ramai daripada di tempat yang sepi. And the last is ambivert. Ambivert or ambiversion is human personality that can change from introvert to extrovert or vice versa. In other words, a personality type with two personalities, namely introvert and extrovert. Humans who have this personality are flexible to interact with introverts and extroverts, and ambiverts often looks moody to do his fickle nature. Dan terakhir adalah ambivert, yaitu adalah kepribadian manusia yang dapat berubah dari introvert menjadi extrovert atau sebaliknya. Dengan kata lain, tipe kepribadian ini adalah tipe kepribadian dengan dua kepribadian, yaitu introvert dan extrovert. Manusia memiliki kepribadian ini biasanya fleksibel dalam berinteraksi dengan introvert maupun extrovert. Dan ambivert sering terlihat kemudian karena sifatnya yang berubah-ubah. And the next material is personality forming factor, atau bisa kita bilang faktor dari teori kepribadian. The first is prenatal factors. Namely, factors relate to providing stimulation or stimulus when the child is still in the womb. Suppose a child is in the womb for 9 months and 10 days. During this time, several things could affect its development. Jadi yang pertama itu adalah prenatal factor atau faktor prenatal, yaitu faktor yang berkaitan dengan pemberian rangsangan atau stimulus ketika anak itu masih di dalam kandungan. Seperti seorang anak yang berada di dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari, di mana orang tuanya itu mempengaruhi perkembangan si anak. Mungkin ketika orang tuanya itu sakit, maka ketika anaknya itu lahir, anaknya itu akan mendapatkan kekurangan dalam dia berkembang. And the second is biological factor. Biological factor play a role in shaping some a person's personality traits, but they do not determine all of them. Biological factor will be developed optimally if they have a positive influence from the environment. Jadi yang kedua itu adalah faktor biologis dalam beberapa ciri kepribadian seseorang. Namun faktor ini nggak menentukan semuanya. Jadi faktor ini akan berkembang jika dia mendapatkan pengaruh yang positif dari lingkungannya. And the third is geographical factor. This geographical factor is able to shape a person's personality in terms of persistence, ambition, honesty,
crime, and disorder. Geographical factors are closely related to the environment. The environment is everything that is around both physical, social, and cultural condition. Yang ketiga adalah faktor geografis. Faktor geografis ini mampu membentuk kepribadian seseorang dan di mana berkaitan erat dengan lingkungan. Jadi lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar, baik keadaan fisik, sosial, maupun budaya. Seperti orang yang tinggal di pantai itu biasanya berbicara dengan nada keras karena suara laut yang riuh. Sedangkan yang tidak tinggal di pantai itu biasanya berbicara dengan suara lembut atau tidak berbicara dengan suara keras. And the fourth is group factor. Personality that is from the influence of the social group environment. Small social group can be called life partners, whether they are community groups, work groups, or study groups. When we hang out in groups, constituted or not, it will affect other members. Jadi yang keempat itu adalah faktor dari kelompok, yaitu kepribadian yang terbentuk dari pengaruh lingkungan, kelompok sosial. Kelompok sosial ini bisa disebut juga dengan teman hidup atau kelompok masyarakat, kelompok kerja atau kelompok belajar. Jadi ketika kita bergaul dalam suatu kelompok tersebut, maka secara sadar atau tidak kita akan mempengaruhi atau akan dipengaruhi oleh anggota yang lain. The fifth is culture factor atau faktor kultural. Namely the personality factor that are shaped by culture. The difference in each culture make the culture that is owned by each different, so that this difference give a distinct characteristic to its members. Jadi yang kelima itu adalah faktor kebudayaan, yaitu faktor kepribadian yang dibentuk oleh kebudayaan. Perbedaan setiap kebudayaan orang itu berbeda-beda, sehingga perbedaan itu memberikan ciri khas pada keanggotaannya. Dan juga dapat mempengaruhi teori kepribadian pada penganut kebudayaan tersebut. The sixth is experience factor. Namely, personality forming factors relate to life experience because every human way of life is different. The bigness of this life will affect personality too. For example, if a person has had a certain joy and share experience until its success, then the possibility of unyielding sharing learners shall be built. Jadi yang terakhir adalah faktor pengalaman. Itu adalah faktor yang membentuk kepribadian seseorang yang berhubungan dengan pengalaman hidup. Karena tiap jalan manusia itu kan berbeda-beda, maka pahit manisnya kehidupan itu akan dipengaruhi oleh kepribadiannya juga. Seperti orang yang mempunyai suka dan duka dalam hidupnya, maka kemungkinan jiwa-jiwa pantang menyerah atau suka berbagi atau dia memiliki pembelajaran dalam hidupnya untuk bisa diaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. And the next chapter will be explained by Sylvie. Next are phases of personality development. The stages of personality development for each individual cannot be equated with one another, but in general, it can be formulated. The first phase starts when the child is 1 or 2 years. When the child begins to know himself in this phase, we can distinguish personality into two important parts. And the first part contains basic elements of various attitudes called attitudes which are more or less permanent and do not easily change in the future. These elements are the basic personality structure and capital personality. And the second elements are basic human traits that have been inherited as a biological legacy from their parents, and contains elements consisting of more flexible beliefs or assumptions which are volatile in nature or which can be reviewed at a later date. Jadi tahapan perkembangan kepribadian setiap individu tidak dapat disamakan satu sama lain. Namun secara umum kita bisa lihat kayak yang berikut. Fase pertama dimulai saat anak berusia hingga 2 tahun. Saat anak mulai mengenal dirinya sendiri. Pada fase ini kita dapat membedakan kepribadian seseorang menjadi 2 bagian penting. Yaitu bagian pertama berisi elemen dasar dari berbagai sikap yang disebut sikap yang kurang lebih permanen dan tidak mudah berubah di kemudian hari.
Unsur-unsur tersebut adalah struktur kepribadian dasar dan kepribadian modal. Kedua unsur ini merupakan ciri dasar manusia yang telah diwarisi sebagai warisan biologis dari orang tuanya. Lalu bagian kedua berisi elemen-elemen yang terdiri dari keyakinan atau asumsi yang lebih fleksibel, yang bersifat volatile atau yang dapat ditinjau kembali di kemudian hari. The second phase is a phase that is very effective in shaping and developing the talents that exist in this phase lasts relatively long until the child approach adulthood, until the personality begins to appear with distinctive types of behavior that appear in the following cases. The first one is pushes. These elements is the center of the human will to carry out an activity which in turn will form certain motives to realize a desire. Jadi yang pertama itu adalah dorongan. Unsur inilah yang menjadi pusat keinginan manusia untuk melakukan aktivitas yang pada akhirnya membentuk motif-motif tertentu untuk mewujudkan suatu keinginan. The second one is instinct. Instinct is a natural impulse that is inherent in the nature of living things. The third vibration, heart or emotion, is something abstract which is the source of human feelings. Emotion can measure everything that exists in humans, such as happy, sad, beautiful, harmonious, and others. Jadi yang ketiga adalah getaran hati atau emosi, yang merupakan sesuatu abstrak yang menjadi sumber perasaan manusia. Emosi itu bisa diukur segala sesuatu yang ada pada manusia seperti rukun dan lain-lain. The fourth is temperament. The temperament is the manifestation of the combination of the human heart and mind, which can be seen from one's facial features and movements. This temperament is one of the elements of the personality that begins to be real, can be seen and identified by others. Yang keempat adalah temperamen, yaitu perwujudan dari manusia yang terlihat dari raut wajah dan gerakan seseorang. Temperamen ini merupakan satu unsur kepribadian yang mulai nyata dan dapat dilihat dan dikenali oleh orang lain. The fifth is intelligence, quotient, or we call it as IQ. Intelligence is the level of thinking ability possessed by a person. The last is talent. Is essentially something abstract that is acquired by a person because the biological heritage passed down from his ancestors, such as artistic talent, sports, trade, politics, and others. The third phase is developing a person's personality, is the last phase, which is marked by the increasingly stable behavior that is typical of that person. In the third phase, there is relatively constant development, namely by the formation of distinctive behavior as a manifestation of an abstract personality. Jadi dalam proses pengembangan kepribadian seseorang, fase ini merupakan fase terakhir yang ditandai dengan semakin stabilnya perilaku orang tersebut. Jadi pada fase ketiga terjadi perkembangan yang relatif yaitu dengan terbentuknya tingkah laku yang khas sebagai perwujudan kepribadian yang abstrak. Nah, setelah kepribadian terbentuk secara permanen, dapat diklasifikasikan 3 tipe kepribadian, yaitu the first one is normative personality. This personality is the ideal personality type, where a person has strong principle to apply the central values that exist in him as a result of previous socialization. And a person has a normative personality when there is a socialization process between his treatment and treatment of others according to the values that exist in society. This type is characterized by a very high adaptability, can accommodate many aspirations from others. Jadi, yang pertama adalah kepribadian normatif. Kepribadian ini merupakan tipe kepribadian
di mana seseorang memiliki prinsip yang kuat untuk menerapkan nilai-nilai sentral yang ada dalam dirinya sebagai hasil sosialisasi sebelumnya. Seseorang normatif ini ketika terjadi sosialisasi antara perlakuannya dengan orang lain sesuai dengan nilai-nilai yang ada masyarakat. Tipe ini memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi dan dapat menampung banyak aspirasi dari orang lain. The second one, there is authoritarian personality. This type is formed through the socialization process of individuals who are more concerned with their own interests than the interests of others. Jadi yang kedua, kepribadian otoriter. Tipe ini terbentuk melalui proses sosialisasi individu yang lebih mementingkan kepentingan daripada kepentingan orang lain. The last, borderline personality. This personality is a relatively unstable type in typical characteristic of the principle and behavior often undergo changes, so that it is as if a person has more than one personality style. Jadi borderline personality ini merupakan tipe kepribadian yang relatif tidak stabil, di mana ciri-ciri yang khas dari prinsip dan perilaku sering mengalami perubahan, sehingga seakan-akan orang tersebut memiliki lebih dari satu kepribadian. The next material is theory of personality according to Kratos Galenus. The first is sanguineous. People with sanguineous personality types tend to be lively, optimistic, cheerful. They love adventure and have a high risk tolerance. Genius people are usually poor at tolerating boredom and will seek variety and entertainment. Jadi yang pertama itu adalah tipe sanguinis. Jadi tipe sanguinis ini adalah tipe yang biasa kita sebut dengan populer, di mana dia itu cenderung lincah, optimis, ceria, dan riang. Dia itu lebih suka diperhatikan, sehingga orang dengan tipe ini suka untuk tampil di depan kelompok dan menjadi pusat perhatian. Biasanya sanguinis ini juga yang cerewet dan senang untuk bercerita. However, this temperament is prone to pleasure-seeking behavior. Many people with optimist personalities tend to struggle with addiction. Their constant food cravings can lead to overeating and weight problems. Tetapi tipe ini lebih suka tinggal berlama-lama di dunia. Jadi dia itu tidak mau mencari kesenangan yang lain. Dia itu rentan terhadap perilaku mencari kesenangan. Banyak dengan kepribadian ini optimis bergumul dalam kecanduan, seperti hobi makan secara terus-menerus yang membuat dia itu memiliki berat badan yang berlebihan. And the second is phlegmatic. A person with a phlegmatic personality is a common personality type of many people. They seek interpersonal harmony and close relationship, which make phlegmatic people become loyal partners and loving parents. They maintain their relationship with all parents, distant family members, and neighbors. People with a phlegmatic temperament tend to avoid conflict and always try to mediate between others to restore peace and harmony. They really like to do good and help others. Jadi yang kedua itu adalah tipe phlegmatic, atau bisa kita sebut adalah tipe dengan pencinta kedamaian. Seseorang dengan kepribadian phlegmatis itu biasanya mencari keharmonisan interpersonal dan hubungan dekat yang membuat orang phlegmatis itu penuh dengan kasih. Terus dia itu juga kepribadian ini tidak suka menjadi pusat perhatian dalam kelompok. Dan juga kepribadian ini senang akan damai. Karena suka dengan kondisi yang damai, tipe ini biasanya suka dengan kondisi netral, mudah mengikuti pendapat seseorang. And the next is and the third is choleric. Someone with a choleric personality type is usually a goal-oriented person. Cholerics are very intelligent, analytical, and logical, very practical and straightforward. They are not necessarily great friends or very friendly. They dislike small talk and enjoy deep, meaningful conversations. They prefer to be alone rather than accompanied by shallow
people. Ideally, they want to spend time with people who share their professional interests. Yang ketiga adalah choleric. Choleric adalah tipe kepribadian yang berorientasi pada tujuan. Choleric adalah orang yang sangat cerdas, analitis, dan logis, dan sangat praktis dan terus terang. Mereka belum tentu berteman baik atau sangat ramah. Mereka juga tidak menyukai obrolan ringan dan menikmati percakapan yang dalam dan bermakna. Mereka lebih suka menyendiri daripada ditemani oleh orang-orang. Mereka juga ingin menghabiskan waktu dengan orang-orang yang memiliki minat profesionalitas yang sama. And the last is melancholic. The characteristic of someone with a melancholic personality type are perfectionist, caring around, wise, calm, very detailed, and thinking analytically. From a psychological point of view, psychological personalities include individuals who are very intelligent and always focus on process rather than goals. This personality type is very sociable and strives to contribute to the community. Being meticulous and accurate, they are fantastic managers with great personalities. Yang terakhir adalah melankolis. Ciri-ciri dari seseorang yang bertipe kepribadian melankolis adalah perfeksionis, peduli, bijaksana, tenang, sangat detail, dan berpikir analitis. Dari sudut pandang psikologis, kepribadian ini termasuk individu yang sangat cerdas dan selalu fokus pada proses, bukan tujuan. Tetapi tipe kepribadian ini sangat mudah bergaul dan berusaha memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dan menjadi teliti dan akurat, mereka adalah manajer yang fantastik dengan kepribadian yang hebat. And the last implication of youth personality development in education. Personality development and education cannot be separated because these two things are related to each other and have a relationship, which means that these two things have a balanced reciprocal effect. Jadi perkembangan kepribadian dan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena kedua hal ini saling berkaitan dan memiliki hubungan yang tidak dapat diubah. Artinya, kedua hal tersebut memiliki efek timbal balik yang seimbang. In its implication, personality development and education are divided into two kinds. The first, personality development affects education. And the second, education affects personality development. The personality development affects education means that personality will affect one's achievement in education. This can usually be explained by how the person attitude in understanding the subject matter and also his attitude in the classroom. A person's personality can also indicate the level of intelligence of the person. In this case, it is not someone who is always friendly in nature will get good achievements in the learning process, but how is his attitude in understanding the subject matter delivered by the teacher? So sometimes people who are considered less friendly will get good results in understanding a subject matter. However, if it's related to the social environment, this is not good because it's fear that the person will use his knowledge for something defiant. Education affects personality development. It means that in this case, education has an important role in the development of individual personalities. In the world of education, it's not only describe how individuals understand a subject matter, but also character building. Through the formation of individual personality, traits can be built. To form a good personality in individuals, education is needed, and in this case, the education is in question is not only formal education, but all forms of education, both formal, informal, and non-formal education.
And in the formation of a good personality, the role of non-formal education from the family is very important. With the existence of individuals who have good personality in terms of social knowledge, and these individuals will have a very important role in society. This is what is expected from personality development and especially in adolescence. Dalam implikasinya, pengembangan kepribadian dan pendidikan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu perkembangan kepribadian yang mempengaruhi pendidikan. Artinya, kepribadian akan mempengaruhi prestasi seseorang dalam pendidikan. Hal ini biasanya dapat dijelaskan dengan bagaimana sikap seseorang dalam memahami materi pelajaran dan juga sikapnya di dalam kelas. Kepribadian seseorang juga dapat menunjukkan tingkat kecerdasan orang tersebut. Dalam hal ini, bukan seseorang yang selalu mendapatkan prestasi yang baik dalam proses pembelajaran, melainkan bagaimana sikapnya dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Sehingga orang yang dianggap kurang baik dalam mendapatkan hasil untuk memahami suatu materi pelajaran. Namun jika dikaitkan dengan lingkungan sosial, hal ini kurang baik juga karena dikhawatirkan akan menggunakan ilmunya untuk sesuatu yang menyimpang. Yang kedua adalah pendidikan yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Artinya, dalam hal ini pendidikan mempunyai peran penting dalam perkembangan kepribadian individu. Dalam dunia pendidikan tidak hanya digambarkan bagaimana individu memahami suatu materi pelajaran, tapi juga pembentukan karakter. Melalui pembentukan ciri-ciri kepribadian individu dapat dibangun dalam diri individu diperlukan pendidikan. Dan dalam hal ini, pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan formal, tapi segala pendidikan baik, pendidikan formal, informal, dan juga yang non-formal. Dan dalam pembentukan kepribadian yang baik, peran pendidikan non-formal dari keluarga juga sangat penting. Jadi, individu yang memiliki kepribadian yang baik dari segi sosial dan pengetahuan, individu tersebut akan memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Hal inilah yang diharapkan dari perkembangan kepribadian khususnya pada remaja. That's all from our presentation. Thank you for your participation and see you in the next meeting.